Paradigma naratif oleh Jilma Matorik dan Muhammad Fadila Visianto. Latar belakang paradigma naratif dikenal karena telah menyempurnakan teori dramatisi oleh Kenneth Burke. Walter Fisher memperkenalkan paradigma naratif sebagai salah satu teori komunikasi. Teori naratif dibangun oleh Walter Fisher. Teori komunikasi berlawanan dengan sebagian sifat manusia dan caranya komunikasi berlaku. Istilah paradigma naratif. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita atau homo narrans, dan pertimbangan akan nilai emosi estetika menjadi dasar keyakinan atas perilaku kita. Pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma adalah perubahan signifikan dalam cara kebanyakan orang melihat isi dunia dan maknanya. Pergeseran terjadi dari paradigma dunia rasional ke arah paradigma naratif. Fisher berusaha memperlihatkan paradigma naratif sebagai penggabungan logika dan estetika. Koherensi atau coherence. Koherensi adalah prinsip rasionalitas naratif yang menilai konsistensi internal dari sebuah cerita. Naratif memiliki koherensi ketika sebuah potongan dari cerita yang ada. Macam-macam koherensi. Koherensi ada 3 macam, yaitu koherensi struktural, suatu jenis koherensi yang merujuk pada sebuah alur cerita. Koherensi material, jenis koherensi yang merujuk pada kongruensi atau satu cerita dengan cerita yang lain secara berkaitan. Koherensi karakterologis, yaitu jenis koherensi yang dipercayai merujuk karakter dalam suatu cerita. Kebenaran atau fidelity. Kebenaran adalah sebuah prinsip rasionalitas naratif yang menilai kredibilitas dari sebuah cerita. Logika dari good reason atau pertimbangan yang sehat, yaitu seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita secara benar dan berharga untuk diterima, memberikan suatu metode untuk menerima kebenaran. Kegunaan paradigma naratif adalah memiliki kritikus yang menemukan teori ini kurang berguna karena satu hal yang mereka sebut sebagai bias konservatif. Konsistensi logis. Paradigma naratif dipersalahkan karena gagal untuk konsisten dengan beberapa klaim yang dibuat oleh Fisher. Misalnya Rowland pada tahun 1987 menemukan bahwa pendekatan naratif tidak memberikan sebuah struktur yang lebih demokratis dibandingkan dengan sistem hierarkis yang didukung oleh paradigma dunia rasional, dan teori ini tidak menawarkan alternatif dari paradigma tersebut. Heurisme. Fisher telah memberikan sebuah paradigma baru untuk memahami sifat dasar manusia, terletak di dalam wilayah simbiosis dan komunikasi. Kegiatan ilmuwan di masa mendatang akan memperluas suatu kerangka paradigma naratif untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahannya. Narasi atau narration. Narasi sering dianggap sebagai cerita saja, namun bagi Fisher narasi lebih daripada sebuah cerita yang memiliki alur dengan awalan, tengah, dan akhir. Narasi termasuk laporan yang terbentuk verbal atau non-verbal dengan sejumlah kejadian. Ruang lingkup, yaitu paradigma naratif terlalu luas, utamanya berpusat pada pernyataan Fisher bahwa semua komunikasi bersifat naratif. Peneliti keberatan dengan hal tersebut karena 2 alasan, yaitu karena beberapa komunikasi tidak berbentuk naratif, yang kedua karena mempertanyakan utilitas dengan definisi yang mencakup semuanya. Utilitas, yaitu paradigma naratif memiliki kritik yang menemukan bahwa paradigma ini kurang berguna, bahwa paradigma naratif adalah sebuah teori yang terlalu konservatif karena fokusnya pada kejujuran yang realitanya menjadi rasionalitas konsepsi normatif daripada membebaskan kita dari mereka seperti yang Fisher tawarkan. Asumsi paradigma naratif, yaitu manusia bersifat pencerita. Keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan penalaran yang baik. Alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang yang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Kita memiliki dunia yang penuh dengan cerita dan kita harus memilih di antara semuanya. Konsep penting dalam pendekatan naratif yaitu
paradigma naratif membimbing kita untuk mempertimbangkan konsep kunci yang membentuk inti kerangka teoritis narasi, rasionalitas naratif, dan kejujuran mengarah kepada logika alasan yang baik. Rasionalitas naratif yaitu memberikan kita menilai naratif yang agak berbeda dari metode rasional yang ditemukan dalam paradigma dunia rasional. Integrasi meliputi tradisi komunikasi, konteks komunikasi, pendekatan untuk mengetahui retoris, fenomenologis, sibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, dan kritis. Narasi yaitu sebuah deskripsi yang oleh pendengar diberi makna. Semua komunikasi adalah naratif. Semua kehidupan disusun dari cerita-cerita atau naratif. 5 pertanyaan yang membentuk logika alasan. Pertama, apakah pertanyaan diklaim faktual di dalam naratif benar-benar faktual? Yang kedua, apakah ada fakta relevan yang telah dihapus dari naratif atau didistorsi dalam penyampaiannya? Yang ketiga, pola-pola pertimbangan apa yang ada di dalam naratif? Yang keempat, seberapa relevan argumen di dalam cerita dengan keputusan apapun yang mungkin dibuat oleh pendengar? Yang kelima, seberapa baik naratif ini menjawab isu-isu penting dan signifikan dari kasus ini? Paradigma dunia rasional. Yang pertama yaitu sistem logis yang dimiliki oleh peneliti dan profesional. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Yang ketiga, keputusan dibuat dari argumentasi. Yang keempat, argumentasi mengikuti kriteria spesifik kebijakan dan logika. Rasionalitas naratif. Pertama, yaitu standar untuk menilai cerita yang dapat dipercaya dari cerita yang meragukan. Perbedaan paradigma naratif dan paradigma dunia rasionalis. Paradigma naratif. Yang pertama, manusia bersifat pencerita. Yang kedua, pembuatan keputusan berdasarkan alasan yang baik. Yang ketiga, alasan yang baik ditentukan aspek sejarah, biografi, dan budaya. Yang keempat, rasionalitas berdasarkan kesadaran orang dalam bercerita. Paradigma dunia rasionalis. Yang pertama, manusia makhluk rasional. Yang kedua, keputusan dibuat oleh argumentasi. Yang ketiga, argumentasi mengikuti spesifik untuk kebijakan dan logika. Yang keempat, rasionalitas berdasarkan pengetahuan. Asumsi dari kedua paradigma naratif mengungkapkan bahwa orang yang membuat keputusan mengenai cerita yang diterima dan yang ditolak dengan dasar yang cukup. Sebuah penelitian menggambarkan asumsi ini dalam konteks sebuah ruang sidang yang meneliti mengenai penggunaan paradigma naratif untuk komunikasi paradigma. Fisher 1987 menjelaskan konsep logikanya dengan menyatakan bahwa kegunaannya adalah serangkaian prosedur sistematis yang akan membantu analisis dan pengukuran elemen penalaran dalam interaksi retorika. Logika penalaran yang baik menghasilkan serangkaian nilai yang menarik bagi pendengar dan membuat jaminan untuk menerima atau menolak saran. Persepsi Fisher berdasarkan pada asumsi bahwa dunia adalah rangkaian cerita dan ketika kita memilih salah satunya kita akan memiliki kehidupan berbeda dan berkesempatan untuk menciptakan ulang kehidupan. Pemahaman Fisher, definisi komunikasi adalah naratif. Naratif adalah bukan sebuah aliran namun lebih sebagai pengaruh sosial. Fisher juga mengilustrasikan logika penalaran yang baik dengan buku yang ditulis oleh
Jonathan Scalia, The Fate of the Earth, yang merupakan buku populer pada 1980-an, bahwa perlombaan pembuatan senjata nuklir harus dihentikan. Dia juga berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena menyampaikan cerita yang memenuhi kriteria kohersi dan kejujuran. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kesalahan diumumkan.